Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Gimana nih kabar kalian? Udah lama banget ya Mimin nggak muncul-muncul. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu ya guys, dari Babang Jin kita update lagi. Setelah Mimin baca ceritanya makin seru aja nih Babang Jin kita. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Dua hari telah berlalu dan selama 2 hari itu Jin selalu bertarung melawan para asasin yang mengejarnya. Semuanya terorganisir, semua kadet bergerak di bawah perintah seseorang. Siapapun orang sialan itu, aku akan menemukan dan menghancurkannya. Tiba-tiba, secari kertas terjatuh dan setelah Jin membaca isi surat itu, ia merasa lega karena ia tahu semua ini adalah perbuatan dari Kak Yona. Sebenarnya ini yang terbaik. Setelah aku bertahan dari semua ini, aku memiliki alasan untuk meminta apa yang aku inginkan, yaitu Manticore Wine. Ada banyak racun di dunia ini yang bahkan tubuh yang diberkati seperti Rakandel pun tak bisa menahannya. Misalnya racun bawahan Taimun, Kuzan. Karena itulah Manticore Wine diperlukan, eliksir rahasia yang hanya diwariskan di antara assassin top Nameless. Mereka yang meminumnya menjadi hampir kebal terhadap semua racun. Kak Yona, assassin termuda terbaik dari Nameless, juga memiliki Manticore Wine, tapi dia lahir dengan resistensi alami terhadap racun dan tidak perlu meminumnya. Akhirnya, dia ditipu oleh Kak Ane untuk menyerahkan Manticore Wine. Kak Ane di pihak Joshua di kehidupan sebelumnya. Karena itu yang terbaik sekarang adalah mendapatkan item itu sebelum menjadi aset bagi musuh. Hancurkan apa yang menguntungkan musuh dan perbanyak apa yang merugikan mereka. Tapi, untuk mencapai itu, aku harus bertahan dari kejahilan Kak Yona. Jin pun melanjutkan pertarungan dan setelah mengetahui dalang dibalik semua pertarungan ini, Jin berniat untuk dengan segera mengakhiri semua pertarungan-pertarungan yang akan datang. Setelah ia mengalahkan semua assassin itu, ia merasakan kehadiran beberapa orang yang bersembunyi. Di balik pintu kayu tersebut, Jin pun menyuruh mereka untuk menunjukkan diri mereka. Dan rupanya, mereka adalah para bangsawan Feradin Zifel dan Dante Hairan. Melihat wajah mereka, raut muka Jin langsung berubah menjadi bad mood. "Apa yang kalian lakukan di sini, sialan?" tanya Jin dengan emosi. Ya, masalahnya adalah kami mendapatkan lencana Nameless dengan tergesa-gesa dan akhirnya menggunakan semua dana yang kami miliki. Ya, jadi kami tak punya sih pilihan lain selain diam di sana. Dalam benaknya Jin keheranan dengan para bangsawan yang miskin itu. Karena kalian sudah susah payah menemuiku, aku akan menanggung makanan di sini, ucap dari Jin. Tapi, sepertinya aku harus membayar kebaikanmu itu Jin, ucap mereka berdua di saat assassin berikutnya kembali menyerang. Kali ini, Jin bisa beristirahat sejenak karena Dante Hairan yang akan mengambil alih assassin itu. Dengan mudahnya, Dante pun langsung mengalahkan musuh dalam sekejap mata. Kak Yona melihat pertarungan yang tak biasa itu. Ia mengetahui itu bukanlah kekuatan Jin. "Apaan itu? Siapa mereka?" gumam dari Kak Yona yang memantau mereka dari kejauhan. Seseorang kemudian menghampiri Yona. "Ada apa Yona?" tanya orang itu. Dia adalah Owal, pemimpin ke-85 Nameless, statusnya setara dengan raja. "Dengar Yona, meskipun itu dirimu, kau tidak bisa membuat kekacauan lebih dari ini. Sudah berapa banyak kadet yang kau kacaukan? Itu tidak penting sekarang Owal. Tadinya aku bersenang-senang dengan si bungsu, tapi mereka malah ikut-ikutan," bentak Kak Yona. Di sini Owal berkata, "Apa? Siapa yang berani mengganggumu Yona?" "Itu lihat di sana," sambil Yona menunjuk ke arah Jin. Betapa terkejutnya Owal dengan apa yang ia lihat. Itu adalah Zifel dan Hairan. Yona yang sudah kesal dengan kehadiran kedua bangsawan itu berniat untuk menghabisi mereka berdua. Tapi dengan sigap Owal langsung mencegah Yona. "Kalau kau pergi kau bisa mati Yona." "Lalu apa setelah itu?" ucap singkat Yona yang tak peduli. "Kenapa? Ini pertama kalinya aku bisa bertemu dengan keluarga. Adikku sendiri mendatangiku dan mereka mengganggunya. Aku bahkan belum mengobrol dengan si bungsu dengan benar," ucap Yona yang mengeluarkan tantrumnya. "Bagaimana kalau kita bermain suatu permainan?
Kalau kau ingin membunuh mereka, bagaimana kalau kau ikuti saranku, ucap dari Owl. Ya, permainan di mana nyawa penjahat dipertaruhkan daripada mengirim kadet sebanyak 3 kali saat fajar. Kita akan mengirim asasin sebenarnya untuk menghabisi mereka. Jika mereka mati, kau yang akan menang. Jika mereka bertahan, kau yang akan kalah. Tak punya pilihan lain, Yona pun menyetujui rencana Owl. Tapi sebagai gantinya, kau tidak boleh mengganggu dan aku yang akan memilih asasinnya, ucap Yona dengan kesal. Dan Yona pun langsung pergi meninggalkan Owl dan karena kekesalannya ia membenting pintu. Dalam hati Owl berkata, "Ah, sial." Keesokan harinya, Feradin dan Dante akhirnya dapat tertidur dengan nyenyak setelah mengalahkan kadet asasin semalam suntuk. Jin yang masih terjaga mengobservasi perubahan kedua bangsawan itu. Dante, tubuhnya masih lemah seperti biasa, tapi pedangnya semakin tajam. Dia pasti mempelajari teknik rahasia keluarga Hairan dan mencapai tingkat yang baru. Lalu si brengsek Feradin, aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya, seorang jenius yang terasa sangat jauh di kehidupanku sebelumnya. Sekarang entah kenapa mencariku, membantuku sebagai balasan untuk membayar makan. Di tengah lamunannya, tiba-tiba seseorang sudah berdiri tepat di hadapan Jin. Betapa terkejutnya Jin melihat Owl berada di hadapannya, tapi Jin tetap berusaha agar terlihat santai. Ia bahkan tak bisa merasakan kehadiran Owl sebelum-sebelumnya. Kau tidak takut sedikit pun, jiwamu tidak buruk. Sepertinya Tuan Siron mendapatkan permata di tahun-tahun terakhirnya. Tapi meskipun kau mengenalku, kau tidak menyesuaikan postur tubuhmu, ucap Owl. Pemimpin Land of White punya kesempatan untuk menghabisiku, jadi aku bertindak cepat karena seorang Rakandel tidak akan tunduk sampai mereka mati, ucap Jin dengan angkuh. Alasan raja menemuiku, apakah itu melibatkan Kak Yona? Tanya dari Jin. Melihat kelancangan sikap Jin, Owl pun tak segan-segan mengeluarkan kekuatannya untuk menutup mulut Jin. Di tempat ini, Samil, kau Rakandel paling bawah, berani menyinggung Yona. Dasar bajingan, apa kau membuat semua kekacauan ini dan bertingkah sombong karena kau punya Yona di belakangmu? Jin tak bisa melakukan apapun dan hanya menahan rasa sakitnya. Ini hanya karena aku menyebut nama Kak Yona. Kenapa? Gumam dari Jin. Owl pun menyudahi tekanan auranya dan melepaskan cengkraman tangannya dari Jin. Tapi kalau memikirkan Tuan Siron, aku akan pura-pura tidak tahu kali ini saja, ucap Owl. Jadi itulah alasannya dia bawa-bawa nama ayah dari awal, agar bisa melakukan pembenaran. Tapi kalau aku membuat kesalahan, dia punya alasan untuk mengampuniku, gumam Jin. Menyadari yang barusan adalah hukuman karena kelancangannya, Jin pun langsung meminta maaf dan menundukkan kehormatannya kepada Owl. Tanpa menghiraukan perkataan Jin, Owl pun langsung to the point. Ia mengatakan kalau mulai malam ini, assassin yang sebenarnya akan mengejar mereka. Aku tidak peduli denganmu, tapi mereka berdua tidak seharusnya mati. Karena itu, kau harus melakukan sesuai perintahku. Ini adalah sebuah permainan yang dimainkan oleh Yona. Dia ingin mereka berdua mati. Mengapa ia datang menghampiriku hanya memberiku nasihat? Apakah pemimpin Nameless bahkan tidak bisa mengendalikan Yona? Raja Nameless? Tidak. Posisi apa yang dipegang Yona di Nameless? Owl kembali menjelaskan kalau assassin akan datang sebanyak 3 kali. Kalian bertiga harus terus bersama dan pergi ke pusat kota. Dengan begitu kalian bisa bertahan selama 1 hari. Lalu besoknya kau harus mengerahkan semuanya untuk menyingkirkan sisanya. Jadi maksudmu hanya aku yang harus tinggal. Dan sebagai hadiahnya berikan aku 1000 poison antidote. Baiklah, itu sebanding dengan nyawamu. Kau harus pastikan keselamatan mereka berdua. Dan terakhir, aku punya satu nasihat. Jika kami serius, tidak ada yang tidak bisa kami habisi. Sepertinya orang ini tak tahu hubungan kami dengan Yona. Aku membiarkan emosiku meluap dan tanpa sadar mengancam bajingan muda ini. Memalukan sekali, gumam Owl. Sampai jumpa 3 hari lagi, ucap Owl dan seketika ia pun lenyap. Maaf Owl, tapi aku tidak punya alasan untuk mengikuti perintahmu, gumam Jin. Senja pun tiba, Feradin dan Dante mulai bergerak menuju kota secepatnya.
Dengar, teriak dari Jin. Mulai hari ini kita akan dikejar oleh pembunuh yang asli. Kalian harus fokus. Jin, meskipun musuh kita lebih kuat, tapi kita belum melihatnya. Kenapa kita terburu-buru? Tanya Dante. Saat aku bertarung melawan para kadet, aku merasakan hawa keberadaannya saat matahari terbenam. Dan ketika langit sudah gelap, ada pisau yang dilemparkan ke arahku. Tapi sekarang aku tak bisa merasakan apapun. Jujur saja, aku merasakan sesuatu. Aku tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Tapi aku bisa merasakan sesuatu mendekati kami. Rasanya seperti kami sedang dikejar oleh pemburu, gumam dari Jin. Seperti yang diharapkan dari si bungsu, dia sudah bergerak, ucap Yona dengan senang. Yona, adikmu cepat memahami situasinya, jadi dia langsung lari dari sekarang. Tapi saat penyerangan dimulai, dia akan mati tanpa bisa melakukan apapun. Itu tidak akan terjadi. Mata pikiran si bungsu sudah terbuka setengah, jawab Yona. Mendengar jawaban Yona, Owal pun terkejut dengan Jin di usia semuda itu dia telah membuka mata dan pikirannya. Aku yakin dia merasakan sesuatu meskipun hanya sedikit. Beberapa hari yang lalu, mata pikirannya mulai terbuka. Aku sangat bangga dengannya sebagai seorang kakak. Kembali lagi ke pertarungan Jin dan kedua bangsawan dengan para asasin. Jin berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Ferradin dan Dante agar mereka tak luka sedikit pun. Dengan sigap, Jin langsung melindungi kedua bangsawan itu dari serangan asasin. Seorang asasin berada tepat di belakang Jin. Tepat sebelum ia berhasil menikam Jin, Jin yang sudah merasakan kehadirannya langsung menangkis serangannya. Hal itu pun membuat asasin itu sangat terkejut bukan main setelah Jin dapat mengetahui keberadaannya. Tak tinggal diam, Ferradin pun mulai ikut andil dalam pertempuran kali ini. Dengar, kita tak punya banyak waktu. Jika kita berlama-lama di sini, para pembunuh akan menyergap kita. Kita tak punya banyak waktu untuk menghadapi mereka satu persatu. Lari, langsung menuju ke tujuan kita. Baik Jin, ucap Dante dengan sigap. Jin pun merasakan ada sesuatu yang janggal. Kenapa mereka tidak langsung menangkap kami dan menjaga jarak? Tiba-tiba dari dalam tanah keluar sebuah pedang yang hampir mengenai Jin. Untung Jin cepat bertindak dan langsung menghindar. Jin pun menyuruh Ferradin untuk mengeluarkan sihir terkuatnya yang ia miliki. Baiklah, beri aku beberapa waktu untuk fokus menyiapkannya, ucap dari Ferradin. Kobaran api pun mulai muncul. First form, teriak Ferradin. Wah, makin keren nih si Ferradin. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Hanya di Zoo Official. See you.